Sejumlah petani di Desa Karanganyar dan Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, mengeluh tanamannya tidak tumbuh subur sejak beberapa tahun terakhir. Menurut mereka, sawahnya jadi tidak subur sejak adanya rembesan air tambak udang. Berdasar informasi yang berhasil dihimpun Tadatu TV, ada sekitar 8 hektar sawah dari sekitar 15 orang pemilik yang terdampak rembesan tambak. Adapun tambak udang yang dimaksud sudah hampir 30 tahun berdiri. Dari 8 hektar sawah yang terdampak itu, 5 hektar diantaranya berada di Desa Karanganyar dan 3 hektar lainnya berada di Desa Pondok Kelor. Waktu terdampaknya pun bervariasi, mulai dari 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, hingga 10 tahun yang lalu. Ayat, salah seorang petani Desa Pondok Kelor, mengatakan sebelum ada perluasan tambak, sawah miliknya sangat produktif, mulai dari tanaman padi, jagung, dan tembakau. Namun setelah ada perluasan tambak udang yang dekat dengan sawahnya, tanaman di sawahnya tidak bisa tumbuh subur. Salah satu contohnya adalah tanaman tembakau miliknya yang saat ini tidak pernah tumbuh besar. Padahal sekitar 9.000 batang pohon tembakau miliknya sudah berusia 5 bulan. Padahal tembakau biasanya hanya butuh 3-4 bulan untuk masuk masa panen. Menurut Ayat, hal ini terjadi karena adanya kandungan garam tinggi dari rembesan tambak. Ayat mengaku sudah sering melaporkan hal ini kepada pihak pengelola tambak udang tersebut, tetapi menurutnya hal itu tidak pernah membuahkan hasil. Ayat juga mengatakan bahwa dari pemerintah desa setempat tidak ada upaya untuk melakukan audiensi ataupun mediasi. Ini gara-gara apa, Pak? Gara-gara banyak garamnya, tanahnya. Sebelum ada tambak, tidak seperti ini, Pak? Sebelum ada tambak. Enggak ada tambak, bagus semua tanaman di sini. Sampai berapa tahun naman ini? 20 tahun. 20 tahun ya? Iya. Ini tambak ini sudah berapa tahun yang berdiri? Kalau mulai sekarang udah keliru 2 tahun. Apa ada upaya mediasi, Pak, dari pemerintah desa mungkin kepada kepada pemilik tambak? Diskusi mungkin terkait lahan Bapak yang ini, yang produktif bisa tidak produktif begitu, Pak? Iya ada, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ini Cuma laporan laporan ke tambak. Oh, sudah laporan Ya, ke tambak. sudah. Nah, terus ya apa dari Ya kayak ini dah. Oh, tetap dibiarkan, Pak ya? Iya. Ini nanam ini 5 bulan sudah tidak bisa panen, Pak ya? Nggak bisa panen. Biasanya berapa bulan panen? Ya. Mungkin kalau baku paling lama ya 3 bulan. Harus 4 bulan gini. Oh, gitu, Pak. Habis itulah 4 bulan itu habis. Sampai sekarang 5 bulan kayak ini. Oh, ini tembakau saja, Pak? Iya, tembakau, padi. Oh, biasanya sampean. Iya. Ini berapa luasnya punya sampean? Luas 400 lebih. 400 tanam 400 begitu ya? Iya. Kalau tanam tembakau berapa ribu, Pak, kira-kira? Ya, kalau ini enggak keliru 9.000 dah. 9.000, Pak. Iya. Ada dari pemilik tambak, Pak ya? Enggak ada. Sudah berapa tahun, Pak, yang tambak ini? Ya, tambak itu sudah keliru 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti sejak 2 tahun ini tidak produktif, Pak ya? Iya. Tanaman, Pak ya. Sedangkan Ketua Perempuan Tani HKTI Jawa Timur Lia Iftifhama saat datang meninjau lahan petani mengatakan dirinya sudah berkeliling Jawa Timur untuk melihat kondisi lahan pertanian. Tetapi baru kali ini ia melihat lahan pertanian yang terkena dampak dari tambak udang, bahkan menimbulkan bau menyengat. Dengan begitu pihaknya akan mencoba menyampaikan masalah ini kepada beberapa pihak, terutama agar harapan dan keluhan para petani dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian waktunya, jadi ya gimana ya, sangat besar pengorbanan beliau, tapi ternyata gagal dan gagal terus. Bahkan ada yang sampai 2 tahun lebih gagal panen. Mau tanaman padi, tembakau, semuanya gagal, bawang dan sebagainya. Nah, dari sini tentunya kami dari Perempuan Tani HKTI berharap ya fakta-fakta seperti ini diketahui oleh publik. Jadi jangan sampai ketika ada petani yang mengeluh, jangan dikira petani sedang mengeluh, bukan. Mereka sedang menyampaikan fakta bahwasannya ini loh keadaan saya, keadaan kami. Itu maksudnya mereka, tolong diperdengarkan. Dan apa ya, yang berikutnya, kalau kita misalnya egois, kita berpikir enggak, setiap orang punya masalah, setiap petani punya kendala. Nah terus kalau mereka kemudian tidak bersabar, tidak lagi mau bercocok tanam, terus kitanya ini makan apa? Sedangkan kita kan butuh hasil tanaman atau
pertanian dari para petani Oke. tersebut. Langkah HKTI sendiri seperti apa terkait Ya, langkah utama ini? konkret kami tentunya dari pertemuan kami saat ini, kami terjun langsung, kami mendapatkan informasi fakta yang sangat nyata, dan ya insya Allah kami akan mencoba menyampaikan minimal ke masyarakat, dan syukur-syukur itu bisa diperdengarkan oleh pihak-pihak terkait. Terkait Gitu. apa ada penyampaian nanti ke pihak tambak, Bu? Mungkin Yang jelas kami akan menyampaikannya sesuai dengan prosedural. Kami tidak bisa menyampaikan detail, kami akan mencoba melakukannya sesuai dengan prosedural dulu gitu. Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, Iwan selaku pengelola tambak udang tersebut belum berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi Tada Today TV melalui panggilan telepon seluler maupun pesan singkat WhatsApp, Iwan belum merespon. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.